Sebelum kalian lanjut nonton videonya, sekarang saya mau ngasih tahu kalau saya sekarang lagi pakai gamis dari @jalabia Apparel. Ini tuh gamis Haramain yang saya kirim langsung dari Mesir. Banyak banget varian model dan warnanya seperti yang ada di sini. Dan ini tuh bahannya bener-bener berkualitas, halus dan nyaman untuk dipakai beribadah. Jadi buat teman-teman yang mau samaan seperti saya, kalian bisa order langsung di @jalabia Apparel. Dan untuk teman-teman yang mau belajar berbisnis, kalian bisa gabung menjadi reseller @jalabia Apparel. Jadi untuk teman-teman yang mau berbisnis, bisa langsung daftar di @jalabia Apparel. Setelah dari sini kita akan ke kuil istrinya Firaun yang ada di sebelah sana. Jadi itu Firaun membuatkan kuil buat istrinya tercinta. So sweet ya Firaun ya. Firaun Ramses II ini punya, tadi disebutkan istrinya ada 34. 34 satu orang. 34 ya. Kalau istrinya Firaun yang nolongin Nabi Musa siapa namanya? Yang mengambil Nabi Musa waktu kecil itu Nefertari. Nefertari. Ini ya. kuilnya. Iya. Nabi Musa ini Itu kuilnya. Oke deh, sekarang coba kamu ngomong sama mereka pakai bahasa Malay. Bisa nggak? Coba Gimana ngomong. lah? Ya cuma sikit-sikit lah. Tak bisa. Coba sikit-sikit je. Ayo nak tahu nak ngomong apa. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai nih sekarang di Valley of the King, tapi kita masih di dalam mobil karena masih nunggu antrian mama Ci yang lagi keluar nih. Dan tentunya kita penasaran banget gimana pemandangan yang ada di Valley of the King ini. Jadi ini itu adalah lembah-lembah para raja. Yang dimaksud dari raja itu adalah para Firaun. Insyaallah, yuk. Sekarang kita mau lihat nih lembah-lembah Firaun. Yuk langsung aja kita ke sana. Nah, jadi kayak gini kawasannya tuh masih perbukitan batu-batuan doang sih, nggak ada pohonannya. Tapi ini tuh keren banget loh. Kayak di Saudi gitu. Memang kalau daerah Timur Tengah tuh bukit-bukitnya tuh kayak padang pasir gersang gitu. Dan sekarang kita udah mau mulai memasuki ke pintu masuknya. Seperti biasa nih, kalau kita ke tempat wisata tuh pasti sebelum masuk kita akan menemukan tempat oleh-oleh. Tuh, lihat tuh. Dipaksa beli. Emang gitu sih di hampir semua tempat wisata. Bukan di sini doang, di Lombok juga. Iya. Lombok di semuanya pokoknya. Pasti dipaksa-paksa buat beli, biasa orang nyari rezeki kan. Ya, kita sekarang alhamdulillah sudah sampai di kawasan lembahnya Firaun. Nah, ini saya mau tunjukkan ilustrasi dari lembah raja-raja ya, lembah Firaun. Di sini ada 62 makam raja-raja Firaun, dan itu semuanya terletak di bawah tanah. Jadi ini di sekeliling kita ini semuanya bukit. Nah, ini bagian yang kuburnya ini di bawah bukit. Di bawah bukit ya. Jadi semua harta-harta Firaun ya, muminya semuanya ditemukan di sini, termasuk Ramses II. Ramses II nih. Ramses II ini daftar-daftar Firaunnya ya. Firaun yang pernah hidup di zaman Nabi Musa. Kuburnya di sini. Ramses II kan ditemukan di Laut Merah kan. Laut Merah. Nah, setelah ditemukan di mummification, kemudian diletakkan di lembah raja-raja ini. Karena tradisi mereka itu menyimpan makam jasad mereka di lembah ini. Terus turun temurun. Tapi ada satu yang unik. Jadi ini kan namanya Valley of the King. Valley of the King. Ada satu ratu yang dimakamkan di sini. Namanya Hatshepsut. Nah, ini Hatshepsut. Ya. Kenapa? Satu ratu dimakamkan di tempatnya raja-raja? Karena ketika dia memimpin, orang Mesir tidak terima dipimpin oleh perempuan. Akhirnya dia menyamar jadi seorang laki-laki, bahkan mati diletakkan di Valley of the King, tempatnya raja-raja. Harusnya di tempatnya ratu-ratu dia. Oh gitu ya. Oh ada juga tempat ratu-ratu. Ada Valley of the Queens. Oh gitu. Itu di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana. Nanti kita ke sana nggak? Nanti kayaknya kita nggak sempat ke sana. Oh nggak sempat ke sana. Jadi kita ke rajanya aja ya. Tempel Hatshepsut aja. Hatshepsut aja. Pokoknya itu keren banget guys. Dan sekarang kita mau langsung aja masuk ke dalam. Nah, kita lihat nanti konstruksinya, binaan kubur. Oh iya betul. Langsung aja kita lihat ke dalam kuburannya para raja Firaun. Oke, ini yang kita lihat ini namanya miniatur Valley of the King, lembahnya raja-raja. Ini di sini ada raja atau Firaun yang dimakamkan di sini
lebih dari 64 ya. Nah, yang paling unik dari lembah ini karena dia dikuburkan di bawah lembah, tapi satu sama lain tidak bertabrakan. Makanya saya mau tunjukin keunikan bagaimana kecanggihan orang dulu membina satu kuburan, dan ini nggak pernah ada di dunia kuburan secanggih ini, seunik ini. Coba lihat. Lihat. Tuh, lihat. Ya kan? Itu nggak bertabrakan. Setiap tempat ada rajanya, ada muminya. Tuh, yang paling bawah pun ada ya, paling dalam. Oh iya, itu paling bawah. Ada. Itu yang paramet ya tadi apa? Merembita. Merembita ya. Merembita yang paling bawah tuh tadi. Banget. Unik kan? Unik banget, dan ini nggak ada di dunia manapun makam secanggih ini. Ini menunjukkan bahwa Firaun punya cara sendiri untuk mengabadikan jasadnya, gitu. Karena dia mau harta yang dibawa disimpan di dalam sini. Oke. Keren. Berarti nanti kita akan masuk ke sana ya. Ya, insya Allah nanti kita masuk ke sana, kita lihat keaslian dari kubur Firaun. Oke, yuk langsung aja kita masuk, kita lihat semua makam-makam Firaun yang ada di sana. Aku tunjukin waktu discovery ini beberapa peninggalan Dokumentasi ya. Waktu penggalian ya. Ini ada dokumentasi waktu discovery makam Tutankhamun. Makam Tutankhamun ini. Jadi Tutankhamun itu dia ditemukan dalam kondisi yang baik, kondisi yang sempurna. Nah, bukan hanya jasadnya, tapi hartanya, semuanya, emasnya ada di sini, utuh. Ini proses penggalian semua makam di sini berapa tahun, Bang? Dalam 10 tahunan lebih kurang. Lama banget ya buat gali-gali kayak gini. Ini orang-orang Europe nih yang membangun. Howard Carter. Oh, berarti untuk membangun dan menggali ini Mesir itu bekerja sama dengan negara-negara lain ya? Iya. Nah, ini kondisinya. Ini dari dalam, tapi bukan dari dalam kuburnya. Ini dari dalam kawasan. Iya. Nanti ada beberapa peninggalan yang diambil dari dalam. Seperti emas. Ini kondisinya nih. Nih, Tutankhamun. Ini kursinya dikeluarkan dari Emas. kubur. Jadi ini hartanya juga dikubur di sana, kursinya tuh. Tuh, lihat ya. Ini juga kursinya juga ini dia diangkat, jadi dia ditaruh di sini diangkat-angkat. Oh, untuk gitu. diarak-arak gitu ya. Diarak-arak. Dan ini ada di vlog kita sebelumnya yang yang di Museum Kairo, guys. Kalau kalian mau nonton bisa kalian nonton video, nanti kita taruh linknya di komen. Mungkin di Desa Toraja itu ngikutin Oh, budayanya Firaun ya. Diarak-arak mumi di Desa Mengadopsi. Toraja kan. Ini kan di bukit-bukit kan, di tebing-tebing. Kalau di sini dia disimpan betul-betul. Ini tahun berapa sih, Bang? Ini tahun berapa sih, Bang? Ini tahun 18. Oh, tahun 18. Abad 18. 1918. Iya, 1918. Udah lama kan? lahir. Lihat kondisi dokumentasinya. Itu masih menggunakan kaset kayak gitu. Ya kelihatan sih dari gambarnya udah hitam putih. Oke, jadi kita sekarang udah ada di keretanya dan sekarang menuju ke kuburannya Firaun. Wow, OTW kuburan Firaun. Masya Allah. Sekarang kita mau lihat ya gimana rupa kuburannya Firaun. Dan ini pemandangannya bagus banget ya. Kayak di Ini tuh Madinah. kayak di Mekah gitu, Bang ya. Ya benar. Betul ya. Kayak di Jadi- jabal-jabal. Jadi jarak dari tempat beli tiket ke kubur itu sekitar 2 kilo. 2 kilo Jadi ya? kita harus gunakan kereta kelinci ini. Ini udah sampai nih. Bayarnya kereta kelinci ini Cuma sekitar 4 pon. 4 pon ya, sekitar 3.000 lah ya. Oke, sekarang ini udah sampai, yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Jadi sebelum masuk kita mau beli tiketnya dulu. Ini harga tiketnya. Tuh kalau turis mahal banget 240. Saya beli yang student 120. Dan untuk orang Mesir itu murah banget. Coba bayangin cuma 30, dan yang
pelajar itu cuma 10. Tadi saya juga udah beli tiketnya. Dan setelah itu kita naik kereta ini karena kuburannya tuh jauh. Ada di balik sana. Jadi harus naik kereta ini. Kalau jalan capek, guys. Ini dia Intan nih. Tuh, dia udah beli yang pelajar pakai punya teman. Ini bukan foto dia. Emang kamu pelajar, sayang? Menemani suami belajar. Dan sambil belajar juga kan? Iya, betul. Oke, jadi sekarang kita udah ada di depannya nih. Dan itu letak kuburannya, guys. Ini kuburan Ramses 4 ya, Bang, ya itu ya? Ya, Ramses. Ini Ramses 4 nih. Keluarga Ramses. Keluarga Ramses. Jadi ini Firaun Ramses 4. Kuburannya itu masuk ke dalam sana, guys. Dalam Tuh. Jadi harus turun dulu ke bawah, masuk ke situ, turun ke bawah ke lorong. Baru di sana nanti ada makamnya. Sebelum masuk ke makamnya, kita harus mendengarkan dulu penjelasan dari tour guide orang Mesir yang ini nih. Nah, jadi kita juga pakai tour guide orang Mesirnya versi Inggris karena maci-maci ini nggak ngerti bahasa Arab. Tapi nanti lebih lengkapnya kita akan dengerin sama Abang Baharsa pakai bahasa Indonesia. لكن يوجد آراء كثر أو آراء أخرى يعني ويقال إن فرعون اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام هو أمنحتب السادس. Untuk bisa lihat mus Ramses II. لا رمسيس اثنين عاصر سيدنا موسى ما هو في سيدنا فرق موسى. موسى غير يوسف سيدنا موسى يقال إنه كان في عصر رمسيس الثاني لكن سيدنا يوسف يقال إنه كان في عصر أمنحتب الثالث فرعون خروج بني إسرائيل اسمع الثالثة دي. أيوة. فرعون خروج بني إسرائيل Jadi ini مصر ده كان من بتاع Mutarjem Awi. ya. Jadi tadi beliau sampaikan Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa itu Amenhotep Thalith. Nabi Musa, bukan Ramses II. Yusuf. Nabi Yusuf, Amenhotep Salis. Nah, kalau Nabi Musa Ramses II. Iya. Betul kan? Itu baru pendapat aja. Baru pendapat aja. Pendapat yang kuat tapi ya. Pendapat para arkeolog, para ilmuwan. Ya. Ya. Terus tadi yang Bani Israel, Yang Bani Israel, خروج بني إسرائيل اللي هو مرن بتاع Merembita. kalau yang dari Bani Israel tuh Merembita. Kita lihat di sana ada makam keluarga Amenhotep di sana. Ayo, let's go. Ayo. Nah, Bang, tapi ini dari teman-teman nih masih banyak yang bertanya-tanya nih. Firaun itu sebenarnya nama orang, apa nama jabatan, apa gimana? Soalnya masih ada simpang siur teman-teman yang nonton ini sebelum vlog-vlog sebelumnya tuh nggak jelas, nggak paham gimana tuh. Ya beberapa kali juga ada tanya saya Firaun itu di mana ini. Firaun jadi itu gelaran raja. Nama gelar kalau zaman Gelaran sekarang tuh raja. presiden. Presiden. Ada Presiden Soekarno, Soeharto, terusnya kan. Di Mesir juga namanya gelaran pemimpin disebut dengan Firaun. Firaun zaman dulu meski kunonya. presiden. Nah, Firaun yang hidup pada masa Nabi Yusuf itu namanya Amenhotep III. Amenhotep III. Tapi ini baru pendapat ya. Terus Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa itu Ramses II. Ramses II. Terus Firaun yang hidup pada zaman Israel tadi Merembita. Gitu guys. Jadi ada banyak Firaun yang hidup dari masa ke masa kenabian. Jadi nabi ini Firaunnya ini, nabi ini Firaunnya ini, nggak cuma satu Firaun doang. Terus satu lagi nih maklumat penting. Iya. Jadi nggak semua Firaun itu jahat. Nggak jahat. Nggak. Buktinya pada zaman Nabi Yusuf itu baik ya. Iya. Kan Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Betul. Menteri keuangan apa menteri Ya, yang mengatur pertanian tuh? perekonomian ya. di Mesir. Menteri perekonomian Nabi Yusuf ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Betul kan? Lalu ditemukan oleh pengembara di sumur. Kemudian gimana caranya bisa sampai ke istana Firaun, Bang? Hah? Ya, jadi dia dibeli. Dibeli ya. Dibeli, betul. Dibeli. Terus kemudian dididik oleh Firaun, dibesarkan. Kemudian
banyak Nabi Yusuf memberikan kontribusi kepada pemerintahan Firaun pada waktu itu. Nah, jadi jadi nabi yang hidup di zaman Firaun itu nggak cuma Nabi Musa doang, tapi ada Nabi Yusuf. Bang, Firaun itu di sini kuburannya. Ini semuanya kuburan Firaun yang orang-orang bawah Kenapa ini. nggak ditaruh di museum mumi? Iya, udah diangkat, udah ditaruh di museum yang ada di Kairo, tapi sebelumnya ditemuinnya di sini Oh, ini kuburannya berarti nggak ada Kuburan isinya. aslinya nggak ada isinya. Oh. Isinya sekarang muminya udah ada di Museum? Kairo, Museum Kairo. Kalau kalian mau nonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Mumi-mumi yang udah diangkat dari kuburan sini. Ini saya mau tunjukkan anak daripada Ramses II ya. Ramses II ini Firaun yang hidup pada masa Nabi Musa. Ya, dia hidup pada masa dinasti ke-19. Ya, ini dia ditemukan di sini. Kita lihat di sini. Terus ini ada terlihat bentuknya seperti ini. Terus ada batu peninggalannya seperti ini. Itu di dalam ada ya? Iya. Di dalam ada ya? Oh, jadi ini adalah salah satu makam Firaun yang Ramses IV, dan kita ini dikelilingi oleh tembok nih, sepanjang jalan temboknya ini ada kayak ukiran simbol gitu ya. Simbol atau apa sih, Bang? Ya, ini bahasanya mereka. Bahasa. Oh, jadi mereka tuh bahasanya tuh seperti ini. Kita nggak ngerti ya ini ukirannya Ini maksudnya. tulisan hieroglif. Apa? Hieroglif. Tulisan Mesir kuno. Dia ada alfabetnya. A, B, C, D-nya ada. ini Oh, ada orang ABCD-nya. Mesir kuno bisa baca ini ya, berarti ya. Arkeolog Bukan bisa Mesir ya? kuno, para arkeolog bisa membaca. Para arkeolog udah mempelajari ini. Ini hieroglif namanya. Dan ini tuh nggak boleh kita sentuh, nggak boleh dipegang. Karena emang udah rapuh banget, Ini guys. dulu ditemukan di sini makam Ramses IV. Ini peti mati ini batu yang berbentuk peti mati ini, di dalamnya dulu ditemukan Ramses IV dan harta-hartanya. Sekarang dipindahkan ke Museum Ramses, Museum Tahrir. Oh, jadi ini peti mati. Ya, Peti matinya satu orang kan di dalam. satu orang. Berarti ini gede karena kebanyakan hartanya kali di dalam. Gede bukan, ini gede batunya, di dalamnya kecil. Oh gitu. Ini kan batu granit ini. Dikira-kira juga ya kayak ini. Ini lihat ukiran-ukirannya. Ukirannya. Oh, ini ukiran budak-budak. Budaknya ya. Ini budak-budak. Bekerja dengan Ramses IV. Mirip ini tahu, mirip kayak di film Rudi Tabuti, kalau kalian sering nonton tuh Rudi Tabuti. Mungkin Kainan pernah kebayangkan ular-ular yang dilempar Firaun kan? Iya, Nah, sering mungkin nonton. ini. Lihat. Oh iya tuh. Tuh gambar ular-ular Firaunnya. Ular-ular yang dilempar Firaun tuh. Ini juga ular nih ya, nih tuh. Ini juga ular nih. Jadi ular-ular yang dilempar Firaun waktu lawan Nabi Musa, ini dia tuh gambar ularnya tuh. Oh iya ular semua. Betul. Kan. Tapi di sini orang senang gitu. Malah jadi tempat wisata makamnya Firaun. Segede ini makamnya Firaun yang Ramses IX, gede banget. Yang dikubur cuma satu kan? Baru satu doang. Satu doang, segede ini makamnya. Oke, sekarang kita mau masuk ke makamnya Ramses IX. Ayo Bang, let's go, zoom lah. Nah, sekarang kita ada di makam Firaun yang Ramses IX nih. Ternyata bentuknya tuh 10 tangannya. 9, ini kan kelipat. Gimana sih? Jadi bentuknya itu hampir sama semua ya, cuman bedanya tuh kayak kedalamannya ini lebih dalam lagi ya. Enggak, ini lebih rendah tapi lebih lebar aja. Iya, maksudnya lebih itu dah. Ayo kita lihat ada apa di situ, apa bedanya sama Ramses yang tadi. Jadi sekarang kita mau masuk ke bawahnya nih, ke kuburan bawahnya nih. Iya, turun ke bawah, dan ini turun banget lu, cuman pakai kayak kayu gini doang. Harus hati-hati. Banget. Di depan kita ini dulu jasad Ramses IX ditemukan di sini. Kemudian diangkut dipindahkan ke Museum Tahrir. Semua mumi-mumi yang ada di sini dipindahkan ke sana. Oh, udah pindah. Ini tapi petinya mana ya Bang? Kok nggak ada petinya? Nggak pakai peti ya? Khusus dia petinya ditempatkan di Museum Tahrir. Oh, jadi untuk Firaun yang ini petinya itu ada di Museum Tahrir yang ada di Kairo. Sorry. Jadi semua peti mati pun diletakkan di Museum Tahrir. Gitu. Kalau tadi kan itu kan di batu, jadi susah angkatnya. Berat kali ya. Berat. Di dalam batu itu ada peti juga. Oh gitu. Gitu. Kalau ini nih kayu aja di sini. Beda ternyata bentuk ke makamnya sama yang tadi. Ini kayak ada galian gitu di sini.
dan turun kita ke sininya. Nah, jadi ini dia makam Firaunnya. Petinya tuh lihat gede banget dong. Gede banget sumpah, saking gedenya nggak bisa dibawa ke museum. Saking gedenya, saking beratnya ini peti nggak bisa dibawa ke museum, jadi ditaruhlah di sini. Ini juga salah satu petinya tuh, lihat. Wih. Dan dia nguburinnya tuh pakai granit dong, bener-bener yang batu paling kuat gitu. Ih. Coba kalian bayangin gimana orang zaman dulu bisa ngukir sebagus gini, sebagus itu di batu granit. Ini bener-bener licin banget loh, ukirannya rapi. Tuh lihat, keren ya. Biasanya kalau masuk makam jadi serem ini, tapi nggak serem. Ini tempat Firaunnya di dalam. Nggak tahu juga nih. Iya, salah satu kuburannya juga. Oke, sekarang kita ada di depan pintu Tutankhamun. Tutankhamun ini Firaun yang paling famous. Kenapa paling famous? Karena Tutankhamun ini ditemukan dengan kondisinya baik lah, kondisi yang sempurna. Maksudnya mulai dari harta-hartanya, kita lihat tuh, dari muminya pun ditemukan dalam keadaan utuh. Emasnya ada juga di museum Ramses kan ada kemarin kan, emasnya, topengnya itu. Iya betul. Di topengnya ditemukan dalam keadaan utuh dan itu beratnya ratusan kilo kan. Nah itu tuh, ya tuh, nih utuh. Jadi dia ditemukan dalam kondisi yang utuh. Berarti ini yang paling benar-benar terawat ya? Iya, ini Firaun yang paling terawat. Maksudnya kualitas peti sama itunya juga paling terbaik mungkin ya? Mayatnya, proses mumifikasinya, semuanya good condition. Kenapa dia istimewa bang? Karena dia good condition. Oh gitu ya? Apa Apa mungkin dia Firaun yang paling baik pada zamannya? Oh, wallahualam itu. Wallahualam, kalau yang itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas alasan kenapa nih paling famous karena dia ditemukan good condition. Kondisinya baik. Mulai hartanya semuanya ada. Ya, ini kita ada di papan Merembita. Ini salah satu Firaun yang paling famous juga karena menurut satu pendapat ini Firaun yang mengejar Nabi Musa. Jadi ada beberapa pendapat yang mengejar Nabi Musa itu entah Firaun Ramses II atau Merembita ini ya? Merembita. Untuk melihat detailnya, kondisi makamnya, nanti Rifki sama Intan boleh masuk sendiri ya. Sana saya udah kelelahan. Oke. Itu saya tamu-tamu saya nunggu di sana tuh. Sekarang kita mau lihat makam Firaun yang mengejar Nabi Musa. Saya kasih tahu. Ini sebetulnya ini kita nggak boleh ambil video ini tanpa izin ya. Tapi pandai-pandai lah nanti di sana. Jadi itu karena kita bawa tour guide andalan kita nih, dia udah punya channel, bisa izin buat ngevideoin untuk teman-teman semua. Masya Allah, dibela-belain nih. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Karena itu penting banget sejarahnya guys ya. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke dalam sana tuh. Jadi ini dia makam yang paling dalam, paling bawah, paling curam. Karena katanya ini adalah makam yang paling spesial. Ya Allah, makam Firaun spesialnya kayak gini banget ya. Jadi ini tuh beberapa pendapat Merembita ini adalah Firaun yang mengejar Nabi Musa, dan dia tuh salah satu Firaun yang famous juga. Makanya makamnya itu benar-benar dalam banget, curam banget. Wih, ini keren banget sih. Buat ngubur satu orang raja aja harus sampai masuk kayak gini. Yuk masuk lagi. Orang muda capek kalah sama Maci nih. Keren ya. Dan ini dia peti matinya yang terbuat dari batu granit dan benar-benar besar. Jadi ini saking besar dan beratnya nggak bisa diangkat ke museum, ditaruh di sini aja. Ini gede banget. Alhamdulillah kita udah mengelilingi makam-makam para Firaun, tapi kita nggak sempat masuk ke semua makam karena emang banyak banget makamnya, dan kita udah capek banget karena itu benar-benar panas. Ini tuh tengah siang bolong, jam 10. Ini tuh jam 10 tapi tuh nggak tahu kenapa panas banget karena emang daerah sini tuh dekat sama Sudan
dan lebih panas dari di Kairo. Dan lebih dekat dari matahari kayaknya. Dan kita juga udah yang paling terakhir loh, dari tadi tuh ditungguin rombongan karena emang lama banget kita harus nge-vlog, Iya. foto juga. Jadi buat teman-teman semua doain biar channel kita lebih cepat berkembang dengan pesat, biar kita juga semakin semangat membuat video-video apa bang? Travel sejarah yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Dan pastinya semoga lebih bermanfaat, berfaedah, Iya. lebih banyak ilmu yang bisa dipetik dari mulai sejarah dan lain-lainnya. Amin. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman semua kalau informasi-informasi yang kita berikan di sini tuh ada yang keliru. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang lebih tahu tentang sejarah Mesir, terus mendengar perkataan kita ada yang salah. Mohon maaf karena kita hanya bisa memberi informasi apa yang kita tahu. Dan kita juga memberi informasinya nggak sembarang informasi, kita dapat langsung dari tour guide kita yang orang Mesir langsung, yang orang sini langsung, dan diterjemahkan oleh tour leader kita orang Indonesia, Bang Baharsa. Jadi insya Allah nanti kedepannya kita akan ngadain open trip buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke sini, ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Mesir bareng Baharsa Jelajah. Kalian bisa follow Instagramnya @baharsajelajah dan subscribe YouTube-nya Baharsa Jelajah. Pokoknya nanti informasi jalan-jalannya kita akan informasikan di Instagramnya dia dan Instagram kita. Iya. Oke, karena ini udah capek banget, udah panas banget, kita undur diri dulu. Setelah ini kita akan ke Tempel Karnak Temple dan ke Hatshepsut. Itu tuh lebih keren juga. Dan kita mengumpulin tenaga Iya, dulu. Oke, syukran li musyahadatikum. Wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.